Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in. Wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala ali baitihi at-tayyibin wa azwaji at-tayyibat at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabil qadatil ghurril mayamin wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Wa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa iyyatul muslimat bi taqullahi azza wa jalla rabbil ardi was samawati فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, jemaah Masjid Raudhatus Salihin, Durian Sebatang, Ujung Batu, negeri 1000 sunnah. Iya, yang mudah-mudahan senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat dan karunia-Nya kita bisa berjumpa dan bersama di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan memuliakan kita di akhirat nanti. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang mengajarkan agama ini kepada kita dan telah menunjukkan kepada kita tidak ada jalan kebaikan kecuali beliau sudah tunjukkan, dan tidak ada jalan keburukan yang menyesatkan kecuali beliau sudah peringatkan. Mudah-mudahan majelis ini senantiasa dihiasi dengan salawat dan salam kepadanya. Mudah-mudahan dengan demikian kita menjadi orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu, saudara dan saudari yang dirahmati Allah, menyambung pelajaran kita dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengambil kitabnya Ar-Risalah, masih berkaitan dengan sifatu nahyillahi wa nahyi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sifat dari larangan Allah dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya larangan itu ada yang menyebabkan yang dilarang itu haram dilakukan, dan ada pula yang tidak sampai haram dilakukan, dan ada pula haram dilakukan dengan keadaan tertentu atau di masa tertentu atau situasi tertentu, tetapi tidak dilarang pada waktu yang lain. Namun kesimpulannya yang kemarin disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, bahwa melanggar aturan Nabi atau melanggar larangan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pelakunya dianggap telah melakukan perbuatan maksiat, atau kalau bahasa terjemahan literalnya adalah durhaka. Kalau bahasa kampung kita tongkong. Nah, inilah ngeyel, madah.
Ya tak? Jadi walaupun tidak sampai berdosa, tetapi tercatat orang-orang yang tidak patuh. Makanya disebut maksiat walaupun perkaranya tidak sampai haram. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada perbuatan sebagian kadang dari satu sisi dibolehkan, tapi di sisi yang lain dilarang. Misalnya apa yang tonton viral hari ini? Apa yang viral hari ini? Anda ada OTT, ini OTT nak masuk solusi fikih nada. Oh maaf saya lupa. Ada OTT ya? Di mana? Di ujung batu? Oi, kami di Pekan mana tahu? Di Pekan atau Jakarta? Enggak, kita enggak belajar OTT sekarang. Yang sebelumnya viral, di mana dunia pesantren sedikit terusik, sehingga yang salah Wahabi lagi. Allah musta'an. Yaitu tentang sujud atau bukan sujud ya, mencium kaki kiai di pondok sebagai bentuk ta'zim kepada kiai. Ini dari satu sisi ada yang membolehkan, artinya ada dua hadis dalam masalah ini dan satu kejadian atau peristiwa. Hadis yang dua, satu dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mencium kaki pamannya Abbas. Mencium kaki pamannya Abbas. Kenapa dia cium? Ta'ziman wa takriman lahu. Karena memuliakan dan menta'zim pamannya tadi. Karena paman sama dengan ayah kan, bibi sama dengan ibu. Hadis yang kedua dari Abdullah bin Hunayf, bahwa datang dua orang Yahudi menemui Nabi alaihissalatu wassalam, dan keduanya bertanya tentang 9 perkara. Lalu dijawab oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Keduanya mengatakan, kami bersaksi engkau benar-benar Nabi. Lalu Nabi katakan, lima dalam tuslimah, kalau kalian yakin saya Nabi, kenapa kalian tidak masuk Islam? Lalu mereka menjawab, orang-orang Yahudi sampai hari ini masih berkeyakinan Nabi akhir zaman itu dari keturunan Daud alaihissalam. Maka kalau kami masuk Islam, kami dibunuh. Maka takut dia masuk Islam. Sebelum berpisah, keduanya mencium kedua kaki Nabi alaihissalatu wassalam, dan Nabi tidak melarangnya. Mau antum cium kaki saya? Saya kiai weh. Wali lagi. Iya, minimal wali murid. Nah, kaum muslimin musliman, mati Allah. Tidak apa-apa, saya kasih minyak wangi nanti. Kemudian satu kejadian yang diriwayatkan bahwasanya Imam Muslim rahimahullah pernah bertemu dalam suatu kejadian dengan Imam Al-Bukhari. Dia meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad yang di dalamnya silsilah zahabiyah, yaitu rantaian emas. Riwayat Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar. Ini sepakat seluruh ulama mengatakan asahhul asanid, sanad paling sahih. Nah, hadis ini diriwayatkannya dari Qutaibah, dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim dengan pede menyampaikan itu pada gurunya, karena dapat hadis dengan sanad yang paling indah.
Imam Bukhari mengatakan juga, la ma'alimtu haditsan ahsana min hadza fid dunya. Saya tak pernah mengetahui hadis sebaik ini di dunia. Hadis tentang kafaratul majlis. Walakinnahu ma'lul. Tapi sanad yang kamu sampaikan itu berillah, ada penyakit di dalamnya. Berarti sanadnya ada ilat, berarti tidak sahih walaupun zahirnya bersambung. Lalu dijelaskan oleh Imam Bukhari, haddatsana Abdullah bin Maslama wa Abdullah bin Wahab wa Abdullah bin Yusuf wa Ibnu Bukair an Malik an Ayyub an Nafi' an Ibnu Umar. Berarti ada rawi yang dihilangkan oleh Qutaibah dari sanad tadi. Mendapatkan ilmu yang demikian, menurut kalau orang itu kalau tahu ilat hadis bagi mereka itu luar biasa. Maka dia ingin mentakzim gurunya Al-Bukhari, maka dia bilang, da'ni uqabbil rijlaika ya ustaz al-ustazin. Wahai ustadznya para ustadz, profesornya para profesor. Jadi izinkan saya mencium kedua kakimu. Nah, ini juga menjadi dalih, dalih oleh sebagian yang membudayakan mencium kaki kiai di pondok-pondok pesantren atau selainnya. Nah, perkaranya sekarang, kan ini yang saya maksud, ada yang dilarang, tapi ada kejadian yang membolehkannya. Paham? Nanti saya jelaskan. Berarti tidak jadi masuk ke kitab nanti kalau gitu. Tidak usah panjang-panjang ya, ringkas-ringkas saja. Pertama kita kaji dulu hadis yang dua tadi, bagaimana derajatnya. Ya, sebagian ulama menghasankan hadis itu. Seperti Ibnu Hajar rahimahullah dan juga Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Tapi di tempat yang lain, di silsilah dia menjelaskan yang hasan itu rupanya adalah masalah mencium tangan, tidak tambahan mencium kaki. Tapi secara singkat nanti silakan bahas sendiri kalau saya salah nanti ya. Hadis pertama di sanadnya terdapat Ummu Aban. Ummu Aban itu adalah majhulah, tidak dikenali siapa orangnya. Kalau tuan-tuan dapat berita dari orang yang tidak dikenal, yakin? Hah? Diterima? Enggak. Yang dikenal saja tapi salah buat berita, diterima? Hah? Dari yang dikenal saja tapi salah membawa berita, diterima? Enggak. Gimana antum tahu salah? Karena yang lebih siqah meriwayatkan berbeda. Yang berkompeten lebih dipercaya daripada yang bukan berkompeten. Kayaknya Abu Azka yang paham nampaknya. Nah, ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadis yang kedua di dalamnya ada Abdullah bin Salimah, juga majhulul hal, juga tidak diriwayatkan darinya kecuali ada dua orang. Tidak disebut padanya al-jarh wa ta'dil. Yang seperti ini hadisnya juga dhaif. Ala kulli hal, ini secara singkat. Kedua-duanya hadisnya tidak sahih. Adapun cerita Imam Muslim mencium kaki Imam siapa tadi? Al-Bukhari, itu yang terdapat dalam Syiar A'lamin Nubala oleh Imam Az-Zahabi, tapi biduni sanad. Tetapi yang di dalam Al-Khatib Al-Baghdadi menceritakan bahwa beliau hanya mencium keningnya, bukan mencium kakinya. Ala kulli hal, andainya pun Imam Muslim sabit mencium kaki Imam Al-Bukhari, andainya Ali bin Abi Thalib sahih mencium kakinya Abbas pamannya, andainya sahih dua orang Yahudi mencium kaki Nabi alaihi salatu wassalam, andai sahih dia. Dan ini bertentangan dengan hadis yang lain
yaitu Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Ketika pulang dari Syam, dia melihat orang-orang Syam menta'zim para tokoh dan gurunya dengan bersujud. Maka ketika pulang, Muaz pun sujud pada Nabi alaihissalatu wassalam. Kira-kira cium kaki mirip sujud apa tidak ya? Enggak, yang ngesot aja ya. Hah? Kalau cium kaki gaya sujud apa tidak? Hah? Atau tiarap lalu cium kakinya? Atau duduk bersimpuh habis itu? Gimana biasanya? Gaya sujud ya? Serius ini? Sujud apa enggak? Saya enggak pernah buat masalahnya. Tonton enggak juga enggak mau cium kaki saya. Hah? Kalau kaki di atas itu enggak masuk teman. Itu masuk nanti cium istri nanti. Kalau kaki di bawah, kalau kie biasanya kaki di bawah. mohon maaf. Aman gue mancing-mancing aja. Dia nak mengatakan kalau cium kaki istri boleh apa tidak Ustaz, kan itu dia bilang sunatnya. Dia kan di bab ini, nanti bab nikah kita bahas masalah itu. Boleh Ustaz cium kaki istri? Berarti atau lebih hormat sama istri pada kiai ya? Makanya jangan dibahas di bab ini. Bab yang pasnya tidak ada bab nikah. Nah, ya. Tapi semuanya kayak sudah di bawah umur semua ya. Nah, jadi Muaz radhiyallahu anhu langsung sujud. Nabi katakan, "Mahadai Muaz." Lalu dia bilang, "Ra'aitun nasa yu'azzimuna kibarahum wa hum yasjudun. Wa anta aula ya Rasulullah." Saya lihat orang-orang di sana sujud menta'zim, menghormati para orang-orang besarnya, dan engkau lebih patut untuk diperlakukan seperti itu. Ini kias aula. Betul, Nabi lebih mulia dari semuanya. Tapi apakah lebih patut sujud atau tidak? Di sini perkaranya. Maka Nabi SAW melarangnya. Ya Muaz, law kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Andai boleh saya suruh orang sujud pada orang lain, pasti saya suruh istri sujud pada suaminya. Jangankan sujud, dengar perintah suami aja sudah mulai manyang-manyang hatinya. Apalagi tambah sujud. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Berarti Nabi di hadis ini melarang sujud. Nah, andainya larangan ini dikompromikan, secara umum asalnya kalau begitu asalnya dilarang apa disuruh? Dilarang. Karena hadis yang tadi itu duanya hadis-hadis fi'li, yaitu perbuatan. Sedangkan larangan hadis qauli adalah perkataan. Mana yang lebih kuat, perkataan atau perbuatan? Perkataan. Bila bertentangan perkataan yang perbuatan, maka didahulukan perkataan Nabi alaihissalatu wassalam, karena perbuatan bisa dianggap khususiyah, kekhasan Nabi alaihissalatu wassalam. Walhasil terjadi ada satu dilarang dan di lain saat Nabi izinkan kalau sahih. Nah, pelaksanaannya sekarang, apakah setiap ketemu Al-Bukhari dengan Muslim mencium kakinya? Janganlah. Enggak. Paham tak? Apakah setiap sahabat bertemu dengan Nabi mereka mencium kaki Nabi? Enggak juga. Ali bin Abi Thalib yang mencium kaki Abbas karena memuliakannya. Pernah tidak Ali mencium kaki mertuanya, kaki sepupunya, kaki nabinya sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Jelas. Pernahkah misalnya sahabat-sahabat paling dekat Abu Bakar, Umar, Utsman, yang mereka semua adalah menantu dan mertua bagi Nabi alaihi salatu wassalam, mencium kaki Nabi?
Atau Nabi menghormati mertuanya Abu Bakar dan Umar mencium kaki mereka berdua? Juga tidak. Nah, sekarang pertanyaannya, yang kita lakukan di pondok kita itu adalah pembiasaankah atau hanya dalam situasi tertentu saja, atau dilakukan secara massal? Secara massal kan, dibudayakan. Kalau tidak dilakukan berarti kurang adab atau tidak beradab. Nah, disinilah harusnya kita bukan membuat pembelaan diri, apalagi demonstrasi, tapi harusnya kita introspeksi. Barangkali pemahaman kita terhadap hadis itu berbeda dengan pemahaman Nabi, atau katakanlah mazhab kita dalam masalah itu berbeda dengan mazhab Nabi. Pertanyaannya, boleh tak beda mazhab dengan Nabi? Hah? Wih, mazhab saya Syafi'i. Nah, terus Nabi mazhabnya? Hah? Wih, boleh tak beda mazhab sama Nabi? Beda pemahaman sama Nabi? Hah? Tidak boleh. Kalau gitu maka pindah saja ke mazhab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas? Jadi dilarang pada asalnya, tetapi kalau dalam situasi tertentu dibolehkan, tapi tidak dianjurkan. Contoh lain dalam syariat banyak. Nabi pernah tak buang payah pula nyebutnya ya, kencing berdiri, gitu aja lah, payah membahasakannya. Pernah Nabi kencing berdiri? Pernah. Artinya kalau Nabi kencing berdiri, kalau ada orang kencing berdiri anggap kurang adab. Ada yang bilang kemarin, iya berarti Nabi tidak beradab ya? Hah? Berarti itu adab yang dibolehkan, sah? Adab yang dibolehkan, tapi tidak dianjurkan. Nabi melakukannya untuk menunjukkan bolehnya. Tapi apakah tuan-tuan mencatat? Ayo para murid, kata Nabi, para sahabat, kita sama-sama kencing berdiri. Hah? Ada enggak? Enggak ada. Itulah makanya dalam pepatah kita, kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau guru kencing berlari, murid akan mengencingi guru. Makanya walaupun boleh tapi tidak dianjurkan. Mencium kaki andainya sahih dalilnya boleh tapi tidak dianjurkan. Contoh lain, minum berdiri. Pernah Nabi minum berdiri? Pernah. Berarti minum berdiri beradab atau tidak? Masa tuan-tuan dah beradab? Tapi ada yang lebih mulia dari itu yang juga disunnahkan Nabi SAW, yaitu sambil berbaring. Hah? Oh, sambil duduk. Alhamdulillah, berarti masih semangat. Yaitu minum dalam keadaan duduk. Nah, ini boleh nih sahabat, ayo kita sama-sama berdiri minum gitu. Enggak kan? Nah, kalau seandainya ada kita Ustadz bikin standing party, pesta berdiri, kira-kira ada sunnahnya enggak? Hah? Ada? Saya sudah pernah menghadiri korban, ya undangan jadi korban kan? Enggak makan, lapar. Ya maklumlah, pergi namanya aja pergi pesta. Sah? Ikut makan. Yang ada kan Buya Godang pula di Jakarta. Kementerian. Jadi enggak makan, lapar. Cari makan keluar mahal. Ya di era elit, nah, di segitiga emas, Kuningan, di kaum muslimin. Bukan masalah mahalnya, cari makan tadi mana. Yang kedua sedang acara, akhirnya terpaksalah nak duduk.
orang lewat-lewat, nanti masuk kaki orang ke makanan kita. Akhirnya terpaksa ambil rukhsah tadi, yaitu makan sambil berdiri. Tapi celingok aja kiri kanan, mana tahu nampak Abu Askar atau Abu Alif kan, nanti di fotonya Ustaz rupanya makan berdiri, pasti tidak nyaman. Karena ini adab, walaupun boleh tapi tidak dianjurkan oleh Nabi alaihissalam. Jadi jangan adikan alasan sekali Nabi pernah pernah makan berdiri atau minum berdiri, lalu kita budayakan makan berdiri atau minum berdiri. Ini keliru dan memahami. Jelas? Jadi hukum asalnya dilarang, tapi dibolehkan dalam situasi tertentu. Atau sebaliknya, hukum asalnya disuruh, tapi dilarang dalam keadaan tertentu. Dan apa? Sudah jelas? So? Dah masuk kita ke haji. Nah, itu untuk membuka kaji kita. Qala rahimahullah ta'ala. Naam. Fa in qila, afwan, kita ambil yang di atas dulu sebentar ya. Qila fa in qila fa kaifa lam tuharrim ala hadza lubsahu wa aklahu wa mamarru ala al-ardi bi ma'siyatihi. Kalau ada yang berkata, kata Imam Syafi'i rahimahullah, bagaimana kau tak haramkan kepada orang ini masalah lubsahu, berpakaian istimalus samma yang kemarin. Tahu istimalus samma? Yaitu memakai kain dengan mengurung badannya sehingga sulit bergerak. Kan dilarang oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Atau ihtiba, yaitu dengan menongkatkan kaki sehingga terbuka dari bawah. Jelas? Itu tentu saja melihat pakaian dulu orang sifatnya banyak izar, sarung. Jadi ketika ditongkatkan kaki terbuka wilayah terlarang. Coba antum ke sarung kan, coba tongkatkan kaki. Lalu antum nak tahu nanti ayo kita pas haji, orang duduk-duduk di atas gunung di Mina, di apa sebelum mereka tahallul pakai ihram, sering nampak kan? Tanpa terasa mereka terlihat daerah yang paling terlarang. Makanya dilarang oleh Nabi menongkatkan kaki, namanya ihtiba, yaitu dengan meletakkan tangan di lutut sambil menongkatkan lutut ke atas. Tapi kalau sekarang orang sudah pakaiannya lengkap, ya, di dalam kain ada celana lagi, dalam jubah ada celana, sirwal, di dalam sirwal ada lagi, maka barangkali ini tidak berpengaruh sekarang. Tapi kalau dulu itu sangat bermasalah. Jelas kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, Nabi kan melarang itu. Kenapa kau tak haramkan? Kata orang. Padahal dilarang. Sama-sama dilarang. Demikian juga wa aklahu. Kenapa kau tak haramkan orang makan dari atas makanan atau dari daerah kawan lewat perbatasan? Lupa lagi yang kemarin ya. Jangan makan satu nampan berlima, berempat, Lalu Nabi menyuruh kita makan dari tempat kita dimulainya. Jangan langsung ke garis tengah. Ini masuk wilayah perbatasan. Jangan langsung ke puncak. Tapi mulai dari tempat kita berada. Kalau nak dapat bagian yang di tengah, cepat saja masih mainnya. Serangannya lebih diintensifkan, makan cepat hanya sampai ke wilayah perbatasan. Kan dilarang oleh Nabi tangan ngambil dari wilayah yang lain. Tapi apakah paham ya? Ya Allah, ambil makanan kita contohkan. Saya di sebelah sini, antum sebelah sini, tangan saya ngambil ke tempat wilayah antum. Dilarang atau tidak? Dilarang. Apalagi kalau tidak basuh tangan pula mau makan. Misal kan mengganggu orang, tapi Nabi katakan barakahnya kan ada di atas itu, makanya diambil dari ini. Nah, Nabi kata beliau Imam Syafi'i tidak mengharamkan itu. Iya. Wa mamarrahu 'alal ardi bi ma'siyatihi. Dan dia lewat di tengah malam di pertemuan jalan, di
apa kemarin di pertemuan jalan sah di tengah jalan, nah gitulah, di tengah jalan biar lebih jelas. Nah, padahal itu dilarang. Kenapa tidak diharamkan? Alal ardi bimaksiyatih, padahal ini kamu katakan terhitung maksiat karena melanggar larangan Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi kenapa tidak diharamkan? Wa haramta alal akhari nikahahu wa bai'ahu bimaksiyatihi. Tapi engkau kan haramkan nikah orang lain dan jual belinya dengan maksiat. Antum bilang dua-duanya sama-sama antum dah mulai ngantuk ya. Terpaksa jemput lagi kajian dulu. Kan dilarang menikah yang kelima. Istri kelima dilarang apa enggak? Dilarang. Kemudian dilarang jual beli ketika azan Jumat sudah dikumandangkan. Dilarang apa enggak? Dilarang. Taib. Yang ini dilarang kau katakan haram. Jual beli ketika azan Jumat haram apa halal? Haram, ya. Karena dia maksiat. Sekarang dia memakai pakaian seperti tadi, ihtimalus samma. Kan dilarang juga. Kenapa kau tak haramkan? Paham ya? Dua-duanya sama-sama dilarang, tapi kok hukumnya beda. Dua-duanya sama-sama maksiat, tapi hukumnya kenapa berbeda? Paham pertanyaannya? Nah, kenapa kau larang orang tidur di tengah jalan? Maksudnya bukan sekarang. Sekarang tidur jalan dilindas mobil kita. Dulu, ini bayangannya dulu ya, di tengah jalan. Kan pertemuan jalan tuh misalnya di pegunungan. Jadi orang nak lewat di situ. Kalau di hamparan biasa bisa mengelak ke sana kemari. Ini di kepala jalan itu ra'sus tariq. Yaitu tidak ada jalan untuk orang melintas kecuali di situ. Nih tempat so dibuka maka nampak. Jadi ada jalan sempit di antara dua gunung. Dah. Lalu dia berhenti di situ bikin kemah. Mengganggu apa tidak? Mengganggu. Dilarang apa bukan? Dilarang. Haram apa enggak? Hah? Dah lah mulai beda ikhtilaf ini. Imam Syafi'i bilang tadi enggak haram. Kalau sekarang nutup apa gang orang lewat, iya haram lah. Waktu itu kan enggak tertutup. Orang paling-paling nanti minta lewat aja sah. Dan sekarang bikin pesta menutup jalan, haram apa enggak? Hah? Tuan-tuan tak kata halangan Ahmad pernah terlambat kajian gara-gara itu. Iya, marah-marah dia. Haram pun tak? Tidak ada akses, jauh sekali. Nah, makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka tidak dibolehkan menutup. Kalau kau tadi kan hanya dia menutup sebagian. Artinya orang nak lewat, dia tinggal bangun sah. Kalau sekarang tak mungkin bongkar tenda. Paham? Tidak bisa lewat sama sekali. Kalau itu tidak mati jalannya. Kalau ini mati jalan dibuatnya. Makanya kalau bikin pesta, kalau tidak bisa atau sampai menutup jalan, maka pesta biasa aja lah. Sah? Atau nggak usah pesta? Tidak, pesta itu wajib. Nah, tapi jangan sampai mengganggu orang lain. Maka pikirkan pula bikin hall untuk acara pesta kita. Ma'asyiral, alhamdulillah sekarang sudah banyak kemudahan. Ya, sudah banyak ya kemudahan. Bisa di apa istilahnya? Hah? Hall apa? Hah? Hah? Apa? Tempat orang pesta itu apa namanya? Hah? Tidak tenda, ada ruangan yang disewakan doang. Hah? Kalau di Malaysia nama balai orang ramai. Kalau di Arab Saudi qa'atul muhadarat atau qa'ah. Hah? Tempat balai apa, tempat apa namanya, tempat pesta. Enggak tahu di auditorium namanya, hall dan sebagainya, apa? Ayolah. Pokoknya pandai-pandailah kaum muslimin dan muslimat. Jadi kenapa yang ini kamu haramkan, yang itu tidak? Karena dua-duanya sama dilarang dan dua-duanya sama-sama maksiat. Kan Imam Syafi'i dah bilang semua melanggar perintah
atau melanggar larangan maksiat pada Allah dan Rasul. Jelas? Nah, lalu kenapa kok disamakan? Ini berdosa, ini tidak berdosa, ini haram, ini tidak haram. Kata beliau, kemarin kan sudah disebutkan bahwa maksiat itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Ada maksiat yang hukumnya berat, ada maksiat yang sanksinya sedang, ada maksiat yang tak ada hukumannya. Kan sudah kita jelas kemarin. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari kan ada juga. Sah? Apa contohnya? Dilarang menghidupkan buri, klakson di daerah ramai. Sah? Melanggarnya maksiat atau tidak? Pelanggaran atau tidak? Ada sanksinya. Apa sanksinya? Sanksi sosial aja. Kuang aja bunyinya. Kan itu kan sanksi sosial. Sanksi denda nggak ada. Paham ya? Paham? Nah, nggak ada sanksinya. Walaupun itu pelanggaran. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Parkir mundur dilarang apa tidak? Iya, disuruh parkir mundur. Berarti kalau ada yang parkir maju dilarang. Di situ tertulis parkir mundur, lalu antum parkir maju, dilarang apa tidak parkir marang? Ada sanksinya. Tapi pelanggaran atau tidak? Maksiat atau tidak? Maksiat. Jelas. Jadi maksiat ada yang tidak ada sanksinya, tapi antum berbuat itu dianggap tidak patuh atau dianggap patuh? Dianggap tidak patuh, kecuali semuanya melanggar. Akhirnya kita dianggap tidak patuh. Saya pernah parkir, di situ tulis parkir mundur, maka saya selalu parkir mundur. Tapi semua yang parkir maju. Di depan pelang parkir mundur, dia parkir maju. Sampai-sampai keamanannya bilang sama saya, Ustaz, ikut orang aja loh Ustaz. Loh, kenapa? Nanti Ustaz yang dikira melanggar gitu. Kenapa? Semuanya parkir maju, di depan pelang parkir mundur. Tapi saya kekeh, saya tidak mau berubah. Selama sama itu tidak dicabut, saya akan tetap aturan. Walaupun semua orang melanggar aturan, karena saya harus patuh dari yang sekecil-kecilnya. Jelas? Dari sekecil-kecilnya. Karena kalau biasa meremehkan yang kecil, yang besar pun jadi remeh-temeh bagi kita. Jelas saya? Nah sekarang udah mulai main kode-kode, nampaknya ada apa? Hah? Azan? Wih, belum, baru mulai kan azan? Hah? Azan dulu? Habis itu sambung? Oke lah. Assalamualaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar
Sudah 6. حي على الصلاة لا حول. حي على الصلاة لا حول. حي على الفلاح لا حول. حي على الفلاح لا حول. الله أكبر الله أكبر والله أكبر الله. لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة Baik, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, fa in qala fa kaifa lam tuharrim hadha lubsahu wa aklahu marrahu 'ala al-ardi bi ma'siyatihi wa haramta 'ala al-akhar nikahu bi au bi ma'siyatihi. Jadi kenapa dibedakan? Pada sama-sama dilarang dan sama-sama maksiat. Tahu jawabannya, qila hadza umira bi amrin bi mubahin halalin lah. Ini orang diperintahkan yang suatu perintah pada sesuatu yang dibolehkan dan halal baginya. Fahlaltu lahu ma halalahu. Lalu saya halalkan apa yang memang halal baginya. Wa haramtu alaihi ma hurrima alaina. Aku haramkan baginya apa yang diharamkan. Wa humar alaihi ghairu ma uhilla lahu. Apa yang diharamkan kepadanya tidaklah seperti yang dihalalkan. Wa maksiyatu fi syai'il mubahi lahu, dan maksiatnya pada sesuatu yang dibolehkan, la tuharrimu alaihi bikulli hal, tidak menyebabkan itu haram baginya dalam segala keadaan. Sekarang tadi orang berpakaian, halal apa tidak? Halal. Orang untuk tidur di jalan, pada asalnya halal apa tidak? Halal. Jelas ya? Atau orang tadi makan makanan dari sisi manapun, halal apa tidak? Halal. Kenapa sih haramkan? Karena dia dilarang pada sesuatu yang asalnya dibolehkan, maka tidak sampai haram. Walakin tuharrimu alaihi ayyaf'ala fihi al-ma'siyah. Cuman diharamkan baginya melakukan maksiat itu. Jadi dia dilarang hanya melanggar larangan itu, sedangkan yang dia makan tetap halal. Yang kalau dia kalau dia pakai tetap halal pakaian itu. Cuman yang diharamkan adalah melakukan maksiat itu. Jelas? Jadi dia sampai mengharamkan pakaiannya, tidak mengharamkan tidurnya, tidak mengharamkan ini. Tapi yang menikah, yang istri kelima, asalnya halal apa haram? Haram. Makanya saya katakan dia maksiat dan haram dia lakukan. Jelas? Atau berjual beli di waktu azan Jumat, yang dia lakukan halal apa haram? Haram. Maka saya katakan haram. Jadi kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang saya katakan dia maksiat, ia maksiat karena melanggar perintah Allah dan Rasul adalah maksiat. Cuman ada maksiat itu sifatnya haram, ada maksiat itu sifatnya tidak haram. Jelas? Jadi oleh sebab itu sujud kepada syekh maksiat atau tidak? Nah, maksiat.
Jelas? Karena apa? Nabi melarang. Tapi apakah sampai pada haram? Pada asalnya tidak. Karena ada yang membolehkan. Makanya kata masyayikh kepada ulama, tidak diingkari orang yang melakukannya. Tetapi kalau yang kepadanya orang sujud, atau kepadanya orang yang dicium kakinya itu atau tangannya itu, dia sendiri yang minta, itu sepakat dilarang. Misalnya asal bertemu, cium tangan saya, begini kan, nah itu tidak boleh, karena dia yang minta. Atau asal cium kaki saya, nah. Tapi kalau ada orang yang dengan spontanitas, karena menghormati, karena mentakzim, lalu dia mencium kaki syekhnya, kita katakan tidak, kita tinggali. Mungkin dia dalam kondisi tertentu. Tapi kalau setiap hari ngesot, kita bilang jangan, ini salah pelaksanaan, ini salah. Jadi dalam hal ini kita lebih baik introspeksi daripada membela di dalam kesalahan kita. Wallahu musta'an. Taib, qil afwan. Jelas seperti yang tadi? Fa in qila fa ma mithlu hadza. Kalau ada yang ditanyakan, ada enggak contoh yang semisal ini? Qila lahu ar-rajulu lahu zaujatu wal jariyah. Naam, kalau dikatakan, jawabannya dijawab, seorang laki-laki memiliki istri wal jariyah dan hamba sahaya perempuan. Wa qad nuhiya ay yata'ahuma hadidataini wa sa'imataini. Dan dia dilarang untuk berhubungan badan dengan istrinya atau hamba sahayanya dalam keadaan haid atau dalam keadaan berpuasa. Dilarang melakukan sesuatu karena keadaan tertentu. Tadi kita bilang ada kalanya dibolehkan pada asalnya, tapi dalam keadaan tertentu dilarang. Ini contohnya. Walau qila walau fa'ala lam yahilla dzalika alwata fi halihi tilka. Andainya dia lakukan berhubungan badan dengan istrinya yang sedang haid, atau dengan hamba sahayanya yang sedang haid atau sedang puasa. Maksudnya puasa apa nih? Ramadan ya, puasa sunat tidak masalah ya. Tahu aja tuntun rupanya ya. Banyak rahasia tuntun paham nampaknya. Nah, ini puasa Ramadan. Kalau puasa sunat aman insyaallah ya. Tapi ya kasihanlah dia puasa, jangan diganggu. Tapi kalau memang harus diganggu, ganggu saja. Kan itu, karena memang hak suami lebih besar daripada puasa sunat. Bahkan tak boleh istri puasa di saat suaminya ada, kecuali dengan izinnya. Masya Allah, wanita itu mudah masuk surga rupanya ya, puasa sunat aja. Ma'asyiral kiram. Jadi memang wanita paling mudah masuk surga, tapi syarat yang keempat yang paling susah, taat pada suami. Yang terjadi adalah justru banyak yang taat pada istri. Makanya amat nanya dia, apa hukum mencium kaki istri, Ustaz? Kalau babnya bab taat jangan. Kalau babnya bab taat jangan. Tapi kalau babnya bab lain, masuk dalam bab nikah, itu boleh boleh itu. Ya kan tidak perlu saya ajarkan kan? Ya tidak perlu diajarkan. Kalau babnya bab takzim tadi, karena tak ada istri, jangan. Ini banyak orang lebih taat pada istri kadang. Ada enggak? Sini ada ya? Enggak, alhamdulillah. Siku aja nih ya, sini nggak ada, siku ada. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Jadi tidak halal baginya melakukan hubungan pada saat itu, dalam keadaan itu. Walam tuharrim wahidatun minhuma alaihi fi halin ghairi tilkal hal. Walam tuharram, dan tidak diharamkan satu pun dari keduanya, istri atau hamba sahaya, dalam keadaan apapun kecuali keadaan itu, yaitu keadaan itu.
Idza kana asluhuma mubahan halalan, apabila asal keduanya pada asalnya adalah halal. Apa makna asal keduanya ada halal? Bahwa istri ini istri yang halal. Ada istri yang tidak halal? Ada. Apa itu? Istri kelima kan tidak halal. Atau apa lagi? Istri musyrikah, seorang wanita musyrik, tidak halal walaupun pakai akad. Jelas? Nah, maka apabila asalnya halal, maka dia dilarang hanya pada keadaan itu. Berarti ada larangan pada waktu tertentu saja dan tidak dilarang pada seluruh waktu. Ini contohnya. Nah, jadi kata Imam Syafi'i rahimahullah, saya tidak akan haramkan sesuatu yang dihalalkan pada asalnya kecuali pada saat itu saja. Saat itu saja. Nah, wa aslu malir rajuli muharramun ala ghairihi illa bima uhya bihi mimma yahil. Asal muasalnya harta seseorang itu diharamkan atas yang lain. Illa bima ubiha bihi, kecuali dengan cara yang dibolehkan. Harta saya asalnya haram, tidak boleh diambil oleh siapapun, kecuali dengan cara yang dibolehkan. Apa cara yang dibolehkan? Dengan berminta hutang, atau dengan minta bantuan, dengan hibah, atau dengan hadiah, atau dengan warisan. Nunggu mati dulu. Iyalah, kalau udah mati dah warisan. Berarti siapapun yang mengambil harta saya wajib minta izin dan kerelaan dulu. Taib, mimma yahillu, di antara cara yang halal pula. Misalnya, walaupun saya bolehkan harta saya boleh kalian gunakan untuk apapun, tapi diambil harta untuk bikin dosa, boleh enggak? Ya enggak, karena saya pasti tidak maksudkan itu. Saya pasti tidak maksudkan itu. Demikian juga wa furujun nisa'i muharramatun illa bima ubihat bihi minan nikahi wa milk. Demikian juga kehormatan para wanita, maksudnya kehormatan para wanita, paham ya? Al-furuj, farajnya para wanita hukum asalnya diharamkan untuk dilakukan apapun tindakan kepadanya, illa bima ubihat bihi, kecuali dengan apa yang dibolehkan dengan itu, minan nikahi wal milk, yaitu dengan nikah atau dengan al-milk, yaitu dengan penghambaan. Artinya bila pada asalnya wanita tak boleh kita sentuh, pegangnya tak boleh, berkhalwat berduaan saja tak boleh walaupun tak pegang, melihat dari jauh saja tak boleh. Boleh? Tak boleh kan? Nengok wanita yang tak halal bagi kita, boleh? Tak boleh. Alhamdulillah, tak boleh, kecuali dengan salah satu dari dua, nikah atau dimiliki. Artinya dimiliki, di hamba sahaya. Fa iza aqada uqratan nikahi awil bai'i manhiyan anha, kalau terjadi akad nikah atau jual beli yang terlarang, ala muharramin, dengan cara yang haram, diharamkan, la yahillu illa bima uhilla bihi. Ala muharramin, afwan, la yahillu illa bima uhilla bihi, lam yahillal muharramu bimuharramin wa kana ala asli tahrimihi. Kalau seandainya terjadi akad nikah atau jual beli yang dilarang, ala muharramin, atas suatu transaksi terjadi pada sesuatu yang diharamkan, la yahillu illa bima uhilla bihi, yang haram ini tak mungkin halal kecuali dengan cara yang dihalalkan.
kecuali dengan cara yang dihalalkan. Saya ulang kembali, bila terjadi akad atau jual beli terhadap sesuatu yang diharamkan. Apa yang diharamkan di sini? Wanita. Wanita tidak boleh dilakukan dengannya hubungan badan. Sah? Jelas? Berarti hukum asalnya tidak boleh dilakukan hubungan badan. Payah pula saya membahasakannya. Kemaluan wanita dah jelas lagi. Saya tidak mau nyebutnya tadi. Cuman innallaha la yastahi minal haqq. Ya, kemaluan wanita hukum asalnya diharamkan bagi laki-laki manapun, bahkan bagi perempuan pun. Sah? Makanya wajib ya Allah, wajib dijaga. Wajib ditutupi, wajib dijaga, tidak boleh dipamerkan. Jelas? Karena ini harus tidak boleh dilihat, tidak boleh disentuh, tak boleh dipegang, tak boleh ditembus. Paham? Nah, bila terjadi akad tapi tidak dengan cara yang dihalalkan atau diperjualbelikan tapi tak dibolehkan. Apa contohnya? Sekarang kan banyak makelar-makelar nikah. Sah? Sah? Naam. Entah dapat izin dari mana, asal datang janda muda, kadang tak janda juga, dia nikahkan kepada orang-orang yang memang konsumen pula. Sah? Nah, apakah halal dengan demikian hubungannya? Tidak. Apa sebab? Dia menikah dengan cara yang tidak dihalalkan. Kapan baru dihalalkan yang haram itu? Dengan cara yang halal pula. Jelas? Ini contohnya, menikahkan orang tanpa wali. Sah? Halal apa tidak? Tidak. Lalu kalau dia katakan juga, dilakukan juga, lam yahillal muharramu bimuharram. Tidak halal yang diharamkan dengan cara yang diharamkan. Jelas? Jelas? Baik. Apa contohnya? Hamba sahaya atau dengan perjual belikan. Kan kalau sudah kita beli hamba sahaya itu halal bagi tuannya untuk berhubungan badan dengannya. Tapi kok tidak semua melakukan? Karena ada konsekuensinya. Kalau sudah berhubungan badan, otomatis jadi istri, ummul walad. Paham? Tak bisa dijual lagi, tak bisa dirahdiakan lagi, tak bisa tak bisa diwariskan lagi. Dia sudah jadi ibu bagi anaknya. Makanya tidak semua orang mau untuk menghubungi hamba sahayanya. Nah, sekarang ada hamba sahaya dijual dengan cara yang tidak halal. Apa misalnya? Menjual perempuan merdeka. Menjual perempuan merdeka. Halal apa tidak? Tidak halal. Bila seorang pembeli ini tahu wanita yang dibelinya adalah wanita merdeka, halal enggak dia berhubungan dengannya? Saya ulang lagi, menjual orang yang merdeka halal apa haram? Haram. Sekarang dia miliki, dia beli wanita merdeka dan dia tahu itu wanita merdeka yang dia beli, halal enggak dia berhubungan badan? Haram. Karena yang haram tak akan halal dengan cara haram. Paham? Paham? Lah itu yang kata Imam Syafi'i rahimahullah. Oleh sebab itu saya tidak akan halalkan yang haram kecuali dengan cara yang dengannya halal sesuatu itu. Jelas? Taib. Memang payah masuk gini, payah ya. Ngaku tuan-tuan ya. Memang tidak mudah belajar tuan-tuan. Tapi asyik sah. Setelah paham baru ternyata enak belajar itu. Sah? Nah, kaum muslimin dan muslimat rahmatullah. Jadi diulang kembali, fa iza aqada uqdatan nikah awil bai'i manhiyan anha. Apabila terjadi akad nikah, orang melakukan akad nikah atau melakukan akad jual beli, manhiyan anha yang dilarang, ala muharramin, yaitu yang menjadi objeknya sesuatu yang diharamkan pada asalnya. La yahillu illa bima uhilla bihi, di mana yang haram ini tak akan menjadi halal dengan apa yang kecuali dengan cara yang halal pula.
lam yahillal muharramu bimuharrami. Natijahnya takkan halal yang haram dengan cara yang diharamkan. Takkan halal yang haram dengan cara yang diharamkan. Taib. Berarti tadi orang jual beli hukum asalnya harta seseorang haram, sah? Lalu dia lakukan akad dengan cara yang haram, halal enggak barang itu? Haram, karena dia tidak melakukan akad dengan cara yang dibolehkan. Contoh tadi akad di waktu sholat Jumat atau azan Jumat, atau akad dengan akad riba, atau transaksi satu di dalamnya ada dua transaksi, atau terjadi akad yang ada penipuan di dalamnya, dan seterusnya. Jelas? Jadi kalau diakad tetap tidak halal sesuatu itu, tetap tidak halal sampai dilakukan dengan cara yang halal pula, karena hukum asalnya muharram. Wa kana ala asli tahrimihi, dan dia tetap berada pada hukum asal haramnya, hatta yu'ta bil wajhi allazi ahallallahu bihi fi kitabih, sampai didatangkan dengan bentuk akad yang dengannya Allah halalkan dalam kitabnya. Atau ala lisani rasulihi, atau Allah halalkan melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam, jadi melalui hadis atau ijma'il muslimin atau ijma'nya kaum muslimin atas halalnya barang tersebut. Au ma huwa bimithli ma'nahu, atau sesuai dengan yang sesama dengan maknanya, yaitu dengan dalil syar'i yang lain seperti qiyas. Qala wa qad mathaltu qabla hadha an-nahy alladhi urida bihi ghairu at-tahrim bid-dalail faktafaitu min tardidihi wa as'alullaha al-ismata wat-taufiq. Imam Syafi'i berkata, telah aku berikan contoh sebelum ini tentang larangan yang dimaksud dengannya tidak haram atau tidak mengharamkan. Jadi sesuatu itu dilarang tapi tidak sampai pada haram. Bid-dalail, dengan dalil-dalil, faktafaitu min tardidihi, saya merasa cukup, tidak perlu diulangi lagi. Wa as'alullaha al-ismata wat taufiq, dan kepada Allah saya memohon dijaga dari kesalahan dan senantiasa diberikan taufik untuk mendapatkan kebenaran. Baik. Jadi ada contoh-contoh di mana larangan itu tidak bersifat haram. Seperti apa tadi? Tidur di jalan, atau apa lagi? Memakai pakaian istimalus sama, atau ihtiba, atau makan pakai tangan kanan, tangan kiri, bagi yang mengatakan tidak haram, dan lain-lainnya. Dilarang tapi tidak sampai kepada haram, tapi tetap dianggap tongkol. Ya makanya yang meninggalkan yang sunat dengan sengaja terhitung taat atau tongkol. Seulang lagi, yang meninggalkan yang sunat-sunat dengan sengaja terhitung taat atau tongkol? Apa tongkol? Tidak taat. Ya mana? Jadi oleh sebab itu, makanya wallahu alam ya, apalagi kalau sebagai dai, sebagai ustadz, sebagai ulama, harus menjadi contoh orang-orang taat. Ya sederhana saja. Apa hukum sholat berjamaah? Mazhab Syafi'i sunat misalkan, tapi Syafi'i tak pernah meninggalkan sholat jemaah, sampai dikatakan oleh Harmalah bin Yahya, muridnya di Mesir, di mana di akhir-akhir hidupnya beliau kena penyakit wasir. Saya melihat Syafi'i tetap sholat di masjid sekalipun darah mengucur dari wasirnya. Nah, awaknya tidak ada sakit itu kan, tapi sengaja tidak ke masjid sholatnya dengan alasan ikut mazhab Syafi'i. Jadi salah kita. Jadi ini dianjurkan, disuruh. Makanya
harus kita laksanakan, walaupun meninggalkannya dianggap tidak berdosa. Disuruh dilarangnya kita untuk menjulurkan pakaian kita atau isbal, sah. Meninggalkannya disuruh, melanggarnya dilarang. Anggaplah antum berpahaman bahwa kalau tidak sombong tak apa-apa, tapi antum telah melanggar larangan Rasulullah SAW, karena tidak satu pun hadisnya menyuruh isbal, semuanya melarang isbal. Tinggalkan isbal itu, begitu aja kok repot. Kalau antum malu setengah betis, setengah mata kaki jadi, bisa di atas mata kaki sedikit, naikkan setengah mata kaki 1 senti. Antum sudah menghemat ribuan bahkan puluhan ribu meter kain. Kemana kita hitung? Masih lupa tuan-tuan? Ayo kita hitung lagi biar tahu tuan-tuan. Ini ada saudara kita Cik Epan, ya biar tahu dia untuk menghitung kain. Dah. Berapa orang laki-laki di Riau nih? Kemana saya nak tanya? Laki-laki berapa di Riau? Di Riau ada 6 juta ya. Anggap laki-laki sepertiga ya. Berarti 2 juta orang. Ustaz, kalau tidak isbal dengan isbal berapa bedanya kainnya? 4 meter. 75? 25 cm. Banyak rupanya. Saya hitung yang di bawah saja. Orang tukang jahit beda lagi. Berarti kali 75 ya. 75 cm. 25 cm. Berarti saya salah hitung selama ini. Berarti ada 25 kali 2 juta. Sama dengan 50 juta senti. Penghematan per orang per celana. Sah? 50 juta dibagi 1 senti berapa? 1 meter berapa senti? 1 meter berapa senti? Udah lupa saya. 100 bagi 100. Bagi 100 ya. Sama dengan 500.000 meter. 500.000 meter untuk celana berapa? 125 ya, 125 cm. Bagi maaf, saya kalikan. Bagi 125 cm. Dapat 4.000 potong celana. Itu dengan asumsi setiap laki-laki hanya pakai 1 celana. Siapa yang paling sedikit celananya? Tunjuk tangan. Iya, kita jadi potongan yang boleh celana aja. Harus di absen pula yang punya 10. Anggaplah paling sedikit celananya 2, sah? Iya kan? Kita kalikan 2 celana, 8.000 pasang. Ada berapa anak yatim di Riau? Ada 8.000? Masya Allah, dengan 1 celana, dengan 2 celana kita telah menyiapkan 8.000 pasang celana untuk orang tak mampu. Ini dari sisi bahan. Bahan, hemat. Belum lagi mencuci celana yang terinjak-injak ujungnya itu lebih susah daripada mencuci celana yang tidak isbal. Sahih? Berarti kita hitung lagi. Iya. Berapa tadi, berapa pasang? 8.000 ya? 8.000 pasang. 8.000 atau 18.000? 8.000 pasang. Untuk mencuci yang dipijak-pijak tadi perlu enggak berapa menit? Berapa menit tambahannya? Yang tukang cuci? Perlu tambahan 5 menit. Berarti kita perlu 40.000 menit untuk mencuci tambahan waktu tadi. Berarti 40.000 dibagi 60, sekitar 666 jam. Bagi 24, berarti 27 hari tambahannya. 27 hari.
hanya mencuci isbal. Tambahan and cuci. Kalau pakai listrik berapa kWh habis? Nah, belum lagi berapa jatah bicara istri yang terkuras. Itulah dilarang isbal juga kata istri. Berapa itu jumlah kata-kata yang harus dikeluarkan oleh istri ketika mencuci celana kita itu. Nyetrika yang tidak isbal cepat selesainya, sah? Betul? Yang isbal agak payah. Baik. Dari sisi kesehatan, yang mata kaki selalu tertutup itu tidak lebih kuat dari yang mata kaki selalu terpapar sinar ultraviolet. Laki-laki perlu itu, perempuan tidak, karena perempuan asalnya lemah lembut. Sah, laki harus tumpuan kuat, maka harus selalu terpapar oleh sinar. Banyak rugi orang isbal, dan lebih rugi lagi bila salat isbal Allah tidak perhatikan. Sah. Yang kedua, pasti orang bilang ini tidak nyunah ini. Dibilang gitu marah pula. Memang ada sunnah Nabi isbal? Ada sunnah Nabi isbal? Tidak, berarti sunnah Nabi adalah tidak isbal. Atau dibilang tidak ingin nyunah, marah juga. Atau sendiri. Yang ketiga, kalau di suduran sebatang, kalau sempat isbal boleh jadi imam? Enggak kayaknya ya. Dosa besar isbal itu ya. Isbal dosa besar, dosa kecil? Dosa besar kabarnya ya. Karena terancam neraka. Woi, masukkannya saya ke neraka gara-gara isbal kan? Bukan, Allah yang ancam, bukan kita. Kalau saya justru berdoa mudah-mudahan Allah memaafkan antum. Sah, karena kesalahpahaman antum itu atau kelemahan ittiba'nya antum itu. Tapi kalau ancaman surga neraka, ancaman neraka itu kan Nabi yang bilang, bukan kita. Kita hanya menyampaikan. Kalau kita berharap semua orang Indonesia ini masuk surga, itulah maka kita upayakan untuk ayo kalau perintah kita ikuti, larangan kita jauhi. Terlibat kita melakukan perintah, meninggalkan perintah, segera kita minta tolong maaf kepada Allah SWT. Atau terlanggar larangan, kita istighfar dan bertobat kepada, kan itu kan, itu yang kita anjurkan. Jelas? Nah, jenggot jangan diganggu-ganggu, sah? Walaupun kan tidak wajib, sah? Hanya mubah, oke lah. Tapi antum ada nggak Nabi nyuruh mencukur? Nggak ada ya. Ini suruh adalah biarkannya tumbuh. Berapa banyak yang kau hilangkan? Karena dengan mencukurnya tambah biaya. Habis itu antum terasa tunda bayar. Gara-gara berapa banyak silat yang terbuang mubazir mencukur jenggot. Harusnya Indonesia berapa penduduknya? Ya kita hitung lagi ya. 265 juta. Laki-laki berapa? Sepertiga lagi. Berarti dikali sepertiga ya. Berarti 87 juta. Sah? 87 juta laki-laki. Yang berjenggot berapa orang? Sepertiga juga? Enggak, maksudnya yang berjenggot dan ada yang dicukur dan tidak. Bukan maksud saya bukan yang memelihara jenggot, yang potensi berjenggot. Ada 50 juta? Anggaplah 50 juta ya. Dikurang 5. Salah saya. Ini 0,5. Berarti 43 juta. 43 juta. Kalau yang mencukur jenggot berapa orang? Kayaknya 40 jutanya mencukur ya. Taib. 40 juta cukur jenggot. Ini kita serius ya ngaji nih. Mencukur jenggot berapa kali dalam sebulan? Yang pernah cukur, ayo. Saya tidak pernah. Karena dulu tidak ada jenggot juga, tidak ada yang mau dicukur. Berapa? 2 kali sebulan. Berarti perlu 2 pisau kali 2. 80 juta pisau. Karena sekali pakai, 2 kali pakai tidak boleh. Sah?
Sekali pakai berarti perlu 80 juta pisau cukur. Sah? 80 juta berapa sebuah pisau? Kali 5.000. Allah, 400 miliar kita buang-buang untuk cukur kebaikan. Ini jarang dikaji oleh para ustadz nih ya. Sah? Makanya saya serius tidak setuju dengan efisiensi, saya bilang. Tapi jangan mubazir. Ini termasuk mubazir. 400 miliar setahun banyak aja. Hah? Bisa untuk ngansur ruwus itu. Lah, sampaikan ke Pak Presiden. Dilarang laki-laki untuk mencukur jenggot sampai lunas us. Iya, biar enggak efisiensi lagi, nanti tunda bayar lagi. Kena tunda bayar banyak yang OTT nanti. Serius nah? Gimana? Setuju enggak? Yang berjenggot pasti setuju, yang enggak ya di masalah ini. Ini penghematan kawan. Penghematan anggaran. Makanya mohon maaf, saya tak setuju yang namanya efisiensi, tapi suka optimalisasi. Ini termasuk anggaran yang tidak optimal. Anak pemubaziran. Jelas? Oleh sebab itu ayo kita berdakwah sama-sama ya. Ya, kalau belum ada keputusan pemerintah, peraturan pemerintah, kita yang berdakwah. Jangan cukur jenggot. Ya pokoknya yang tak berjenggot jangan suruh jadi imam. Ini gawat ini. Dah, itu tuh aja pengurus itu, saya tidak ikut campur. Tapi saya ingin kampanyekan ini supaya tidak ada lagi pembawaziran di negeri ini. Mau dah? Iya kan, tinggal biar aja. Belum lagi pahala yang tidak sedikit yang dihasilkan dari jenggot ini, sah? Ini ladang pahala ini, sah? Kemudian, banyak dari sisi pria punya selera. Tahu enggak? Pria punya selera, paham maksud saya? Ada pengaruh juga dengan astagfirullah, memang panjang cerita. Iya, ada penelitian masalah ini. Ya, antara yang berjenggot dengan tidak Kenapa itu saya harus vulgar masalahnya. Saya tidak mau yang masalah-masalah ini vulgar sekali, bahasa sendirian aja. Paham sendirilah ya. 400 miliar sih. Ini banyak di seberapa jembatan yang selesai. Jembatannya selesai belum? Sudah? Udah? Terlambat kita. Kalau anggaran ini kita gunakan. La ilaha illallah. Ini baru satu bulan tadi ya. Ini kan baru 1 bulan ya. Astagfirullah, lupa kita ngalikan ya, mohon maaf. Ada lagi yang tertinggal. Berapa tadi? 400 miliar itu untuk 1 bulan kan? Kan baru 1 bulan hitung tadi. Astagfirullah. Ini langsung lunas us nampaknya nih. Kali 12. Wih, 4 triliun 800 miliar. Nggak sayang dibuang-buang, weh. Nggak sayang dibuang-buang. Utang us berapa tinggal? Hah? Berapa Ustaz? Udah terbayar berapa? Kita hitung aja lah ya. Anggap aja kali 10 tahun. 20 tahun ya. 20 tahun maaf. Kali 20 tahun. 96 triliun. Insya Allah 20 tahun lunas itu. Hanya dengan penghematan pisau cukur tambah meninggalkan isbal. Kaya kita rupanya. Benarlah seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Al-Fitan wal Malahim babul uqubat, bahwasanya ketika kita melaksanakan agama ini pilih, akhirnya Allah berikan kepada kita pemimpin yang tidak menyayangi kita. Kemudian harta kita diambil oleh orang lain. Dah, contoh konkretnya, dah, jangan marah ndak. Saya nyuruh antum berhemat kok marah? Hanya untuk supaya kita efisien. Jangan efisiensi, optimalisasi. Ini ndak gaji karyawan yang dikurangi, PHK yang dinikatkan.
Gara-gara apa? Banyak pemubaziran. Mati banyak orang mubazir. Ucapan papan bunga selamat berduka cita. Dulu orang menikahnya kan beresmian, sekarang yang sakit pun sudah ada papan selamat sakit. Ada aja tonton. Saya sarankan kalau tonton punya duit lebih, papan bunga itu diganti dengan amplop berbunga. Masukkan 350.000, yang 500.000 itu serahkan pada pengantinnya. Saya pasti dia lebih senang itu. Apalagi kalau menikahnya berhutang pula. Nah, ini enggak papan bunga habis. Ada gunanya. Ada gunanya. Bagi yang dikirimin ujub. Masya Allah, saya rupanya dihormati di sini. Banyak papan bunga. Yang ngirim ria, sah? Nanti dipoto dikirim, Ji, saya kirim papan bunga tuh Ji. Kalau tonton benar-benar ikhlas, tolong jangan bikin nama pengirimnya. Sah? Sama dengan doa. Doa kalau antum ikhlas, enggak usah sampaikan Ustaz, saya doakan Ustaz. Jangan, doakan aja di belakang, ya Allah, gitu aja. Jelas? Coba kirim sekali aja, tidak pakai nama. Ini sudahlah pakai nama, dikirim orang untuk memotret, dikirim atau tidak, supaya disimpan nanti. Siapa yang kirim papan bunga, pas dia nanti pesta kita kirim lagi. Kalau yang tidak, jangan haram. Ini banyak pemubaziran, Ayo berhemat ya, berhemat kita. Jangan cukur jenggot, jangan isbar, jangan kirim selamat berduka cita, tapi kirimlah doa. Sah? Nah, jangan dibuat ribet pesta-pesta kita, acara-acara kita. Tapi manusia semua seperti itu. Itulah kalau ikut gaya manusia, maka hidup nikmatilah hutang yang semakin menggunung itu. Hutang negara, hutang pribadi, hutang keluarga. Kenapa? Mengikuti selera kebanyakan manusia. Dah, kita bantu ya pemerintah kita ya untuk bayar utang. Langkah konkret, jangan cukur jenggot. Belum lagi kita hitung merokok berapa, mengasapi kebakaran mulut, itu lebih banyak lagi tuh. Sah ya? Karena di satu sisi nanti orang-orang yang selama ini dirawat dengan biaya pemerintah akibat merokok, sekarang semakin berkurang. Rokok semakin berkurang. Oh, nanti tidak bergerak ekonomi. Tentu terlebih dahulu dari Allah SWT. Allah takkan jadikan rezeki kita pada yang haram. Allah ganti yang lebih baik. Jelas? Dulu tidak ada orang rokok, hidup juga orang. Masa gara-gara rokok kita tidak hidup? Itu hanya bisikan syaitan saja. Nah, cuman masalahnya lebih duluan saya jatuh cinta pada rokok, pada istri. Ustaz kata, adilah angkat tangan saya. Bercerai pula sama istri gara-gara tinggalkan rokok. Jangan. Nah, tapi usahakan untuk yang belum, kayaknya sudah semua nih. Yang belum jangan dekat-dekat. Tapi saya kata sampai di sini dulu. Dan kaji kita jelas sekali, tidak perlu ditanyakan lagi. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ingin liburan Anda bermakna, bermanfaat dan mendatangkan pahala, maka umrah dengan PT Risalah Bina Insani adalah solusi di antara solusi yang menawarkan untuk umrah bersama di akhir tahun. Insya Allah di bawah bimbingan saya sendiri, itu berangkat di tanggal 24 Desember insya Allah, sambil menikmati liburan akhir tahun bersama keluarga, anak dan istri serta pemilih di dua tanah suci Makkah dan Madinah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik, memberikan kemudahan bagi kita, mudah-mudahan kita bisa bersama meraih pahala dan meraih bahagia
di liburan akhir tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.